Terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19 tergantung kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-102. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman P2 COVID-19. Pada video saya yang ke-102 ini akan membahas terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Ini merupakan video ke-27 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19. Pembahasan terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19 merupakan bagian dari manajemen klinis pasien COVID-19 yang meliputi 6 pembahasan, antara lain manajemen klinis COVID-19, definisi status klinis pasien COVID-19, pemeriksaan laboratorium RT-PCR, terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19, pencegahan komplikasi, pengobatan spesifik anti-COVID-19, dan evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Bagaimana terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19 menurut Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 nomor 413 ini? Penata laksanaan klinis dilakukan pada pasien COVID-19 ada 4 kriteria, meliputi penata laksanaan klinis pasien COVID-19 tanpa gejala, sakit ringan, dan sakit sedang. Kemudian penata laksanaan klinis pasien COVID-19 sakit berat. Kemudian penata laksanaan pasien COVID-19 kondisi kritis, dan penata laksanaan pasien COVID-19 pada kondisi tertentu. Beberapa penata laksanaan sangat spesialistik. Di video ini dibahas secara garis besar. Berikut tata laksana klinis pasien terkonfirmasi COVID-19 secara garis besar. Pertama, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, sakit ringan, atau sakit sedang. Meliputi A. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala. Pada prinsipnya, pasien konfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit. Tetapi pasien harus menjalani isolasi selama 10 hari. Sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Isolasi ini penting untuk mengurangi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat. Pasien yang mengalami isolasi harus menjalankan aturan-aturan terkait PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, dan dilakukan monitoring secara berkala, baik melalui kunjungan rumah maupun secara telemedicine oleh petugas FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pasien sebaiknya diberikan leaflet berisi hal-hal yang harus diketahui dan dilaksanakan. Pasien diminta melakukan pengukuran suhu tubuh sebanyak 2 kali sehari. Setelah 10 hari, pasien akan kontrol ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Kemudian yang B, pasien terkonfirmasi sakit ringan. Pada prinsipnya, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit ringan sama dengan pasien terkonfirmasi yang tanpa gejala. Pasien harus menjalani isolasi minimal selama 10 hari sejak muncul gejala
ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Pasien yang sakit ringan dapat diberikan pengobatan simptomatik, misalnya pemberian antipiretik bila mengalami demam. Pasien harus diberikan informasi mengenai gejala dan tanda perburukan yang mungkin terjadi dan nomor kontak person yang dapat dia hubungi sewaktu-waktu apabila gejala tersebut muncul. Petugas FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan proaktif untuk melakukan pemantauan kondisi pasien. Setelah melewati masa isolasi, pasien akan kontrol ke FKTP terdekat. Selanjutnya, C. Pasien terkonfirmasi sakit sedang atau pasien sakit ringan dengan penyulit. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien yang sakit ringan tetapi memiliki faktor penyulit atau komorbid akan menjalani perawatan di rumah sakit. Prinsip tata laksana untuk pasien yang sakit sedang atau pemberian terapi simptomatis untuk gejala yang ada dan fungsi pemantauan dilaksanakan sampai gejala menghilang dan pasien memenuhi kriteria untuk dipulangkan dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 yang sakit berat. Ini terdiri dari A. Terapi suportif dini dan pemantauan, meliputi pemberian terapi suplementasi oksigen segera pada pasien dengan ISPA berat dan pasien yang mengalami distres pernafasan, hipoksemia, dan atau syok. Kemudian B. Terapkan kewaspadaan kontak saat memegang alat-alat yang menghantarkan oksigen. Misalnya nasal kanul, sungkup muka sederhana, sungkup dengan kantong reservoir yang terkontaminasi dalam pengawasan atau terbukti COVID-19. Lakukan pemantauan ketat pasien dengan gejala klinis yang mengalami perburukan seperti gagal nafas, sepsis, dan lakukan intervensi perawatan suportif secepat mungkin. C. Pahami pasien yang memiliki komorbid untuk menyesuaikan pengobatan dan penilaian prognosisnya. D. Melakukan manajemen cairan secara konservatif pada pasien dengan ISPA berat tanpa syok. Berikutnya adalah yang ketiga, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 pada kondisi tertentu. Yang dilakukan adalah A. Pemberian antibiotik empirik berdasarkan kemungkinan etiologi pada kasus yang dicurigai mengalami sepsis, terutama dalam pengawasan COVID-19 yang diberikan secepatnya dalam waktu 1 jam setelah dilakukan assessment. B. Tata laksana pada pasien hamil dilakukan terapi suportif dan sesuai dengan kondisi kehamilannya. C. Jangan memberikan kortikosteroid sistemik secara rutin untuk pengobatan pneumonia karena virus atau ARDS di luar uji klinis, kecuali terdapat alasan lain. D. Perawatan pada pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berusia lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang keempat, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 yang sakit kritis. Antara lain A. Manajemen gagal nafas, hipoksemi, dan ARDS. B. Manajemen shock septik. Pasien dengan status suspek atau probable yang dicurigai sebagai COVID-19 dengan kriteria sakit ringan, sedang, sakit berat atau kondisi kritis ditata laksana seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan COVID-19.
Tata laksana pasien COVID-19 di rumah sakit yang spesialistik secara rinci bisa dilihat pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020 pada halaman 91 sampai 101. Sobat sehat, demikianlah kita telah membahas terapi dan penata laksanaan pasien COVID-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Kita akan bertemu pada video ke-103 yang membahas tentang pencegahan komplikasi sebagai bagian dari manajemen klinis. Sampai di sini dulu ya. Kita tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.